tema kita pagi hari ini adalah God opens the door. Saudara, jangan khawatir. Tidak ada pintu yang tidak dibuka oleh Tuhan. Pasti ada pintu yang terbuka. Tetapi apakah yang menyebabkan sesuatu hal itu tidak terjadi, saudara? Sesuatu hal tidak terjadi dalam hidup kita berarti ada yang salah, ada yang gak benar kita lakukan. Oleh sebab itu kita akan lihat apa yang menyebabkan pintu-pintu itu tidak terbuka. Ya, buka kitabnya, saudara, di kitab Ulangan 11. Ya, buka kitabnya, Ulangan 11, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Ya, kita akan belajar mengenai ini. Perhatikan firman Tuhan ini, saudara. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditaburi dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Perhatikan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi Anda dan saya sedang dibawa Tuhan ke suatu negeri yang baru. Makanya disebut dengan musim yang baru. Apa artinya dari semua ini? Mungkin Anda belum pernah mengalaminya. Ya, Anda belum pernah mengalami peristiwa yang sekarang ini terjadi. Sesuatu hal yang benar-benar Anda nggak paham. Nah, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendidikinya, jadi tempat yang baru, situasi yang baru, yang Tuhan sedang taruh dalam hidup kita, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Mesir itu bicara tentang apa, saudara? Mesir bicara tentang dosa. Mesir bicara tentang cara kehidupan kita yang membuat hidup kita itu jauh daripada Tuhan. Jadi kita lagi mengalami perubahan. Momennya udah berubah. Musimnya udah berubah. Tuhan sedang menempatkan kita kepada situasi yang kita lagi nggak mikirin tentang dosa-dosa seperti yang dilakukan sebelumnya. Ya, jadi sudah berbeda. Makanya kalau misalkan kita sekarang ini, kok tiba-tiba saya jadi bisa berdoa, kok tiba-tiba saya bisa baca firman, kok sekarang saya bisa melayani Tuhan, karena kita sudah tidak situasinya pada waktu kita hidup di Mesir. Pada waktu kita hidup dalam suatu kesibukan, kita udah gak kenal Tuhan, kita gak pernah baca firman Tuhan, tiba-tiba kita dibawa ke suatu situasi yang kita itu lagi banyak lebih dekat dengan Tuhan. Perhatikan, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana engkau keluar. Jadi perhatikan, saudara, tempat-tempat di mana sekarang ini udah berbeda. Saya pun mengalami itu. Jadi artinya adalah Anda dan saya dibawa kepada situasi yang baru. Untuk apa, saudara? Untuk kita mendapatkan satu kehidupan yang penuh dengan pertobatan. Perhatikan itu. Yang setelah ditabur dengan benih, perhatikan yang ini. Ini penting, saudara. Ya, setelah ditabur dengan benih. Benihnya apa sekarang ini? Engkau sudah berdoa, engkau sudah muji nyembah Tuhan. Engkau sudah bangun pagi-pagi, engkau memuliakan Tuhan, engkau mengagungkan Tuhan, engkau sudah bangun pagi-pagi. Benih yang ditabur itu harus diairi. Perhatikan, harus diairi. Diairinya bukan sekali, dua kali, bukan sedikit demi sedikit, tetapi diairi dengan jerih payah. Yang artinya nggak sembarangan mengairi. Makanya lihat ya, kualitas doa. Kalau kita kualitas doanya tidak diperhatikan, maka benih yang ditabur itu tidak akan berbuah apa-apa. Bahkan akan berujung kematian. Sama. Setelah ditabur dengan benih, jadi kalau doa jangan cuma sekali dua kali, udah gitu ya, nggak bersemangat lagi. Perhatikan petani, saudara. Petani waktu menanam, apakah dia menanam hanya sekali terus kemudian ditinggal begitu aja? Hasil begitu ditanam, dia mengairinya kapan, saudara? Tiap hari. Petani akan datang tiap hari ke sawah.
buat ngairi, buat ngasih pupuk, buat apa lagi? Buat menghilangkan kalau ada ilalang dan lain sebagainya, dibersihkan, dibuat tanah itu tetap subur dan lain sebagainya. Makanya dikatakan setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah. Dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain. Seakan-akan kebun sayur. Kebun sayur itu kan serangannya banyak. Kena ulat, kena hama, kena apa lagi? Kalau kena banjir, nggak dapat juga panen. Kena hama, mati juga. Dicuri orang, bisa juga. Kita harus menjaga hidup doa kita. Jangan sampai kita sudah berdoa, tapi kita mendengar omongan orang lain. Akhirnya apa? Kita nggak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kita udah melakukan doa, puasa, dan lain sebagainya. Tapi kita suka apa? Kita suka bersungut-sungut. Ya kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Karena tidak dijaga hidup kita. Ya, berikutnya. Tetapi negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung. Perhatikan, pemberian daripada Tuhan itu tidak mulus, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita segala sesuatunya itu lancar, mulus, gitu ya. Gak ada terjal dan lain sebagainya. Perhatikan, Tuhan memberinya apa? Gunung yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Yang bergunung-gunung itu artinya apa? Engkau akan mengalami satu kelelahan yang luar biasa. Namanya gunung pasti nanjak. Ya, lelah. Engkau tak berdaya. Engkau kehilangan semangat terkadang. Engkau kehilangan kekuatan terkadang. Terkadang engkau harus berhenti, masa-masa berhenti. Terkadang engkau nggak akan melihat ke kanan dan ke kiri. Karena berada di gunung harus penuh dengan kehati-hatian. Kalau terjadi jatuh bagaimana? Kalau nanti apa, saudara ya? Saya bukan pecinta gunung, saudara. Jadi saya nggak tahu bahaya-bahaya apa yang akan terjadi waktu naik gunung. Jadi di sini dikasih contoh sama Tuhan. Waktu engkau ditaruh Tuhan ke negeri suatu yang baru, yaitu apa? Menduduki suatu negeri yang bergunung-gunung. Jadi waktu kita ditaruh sama Tuhan ke suatu situasi yang baru, itu nggak mungkin yang namanya gampang semua, mulus semua, itu nggak mungkin. Bergunung-gunung, artinya engkau akan mengalami kelelahan, bahkan engkau akan frustrasi, engkau akan stres, engkau akan ketakutan di sana. Nggak cuma bergunung-gunung, perhatikan. Dan berlembah-lembah. Udah gunung naik, lalu engkau akan turun di lembah-lembah. Lembah bicara tentang apa? Nggak ada pertolongan. Engkau mau berteriak nggak bisa. Engkau mau minta tolong nggak bisa. Segala sesuatunya tuh susah. Engkau mau makan nggak bisa. Engkau mau apa-apa nggak bisa dan lain sebagainya. Lihat ya, negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah. Apakah Tuhan itu jahat banget? Sampai kita harus mengalami satu penderitaan. Perhatikan saudara. Penderitaan yang kita alami itu bukan penderitaan yang membuat kita itu bunuh diri, bukan. Tapi Anda dan saya harus tahu bahwa proses yang sedang kita alami itu untuk mematikan apa? Dosa kita, kedagingan kita. Kita kan selama ini apa? Nggak mendengarkan Tuhan. Ya, tetapi waktu kita dibawa sama Tuhan, seperti di ayat yang pertama tadi, satu situasi yang baru, di tempat negeri yang baru, untuk apa? Agar supaya Anda dan saya mematikan kedagingan kita itu loh. Kita itu kan tipe manusia yang seperti apa? Nggak mau mendengar, nggak mau belajar, nggak mau apa? Nggak mau taat. Nah sekarang di situasi yang baru, Tuhan minta kita naik ke gunung, bahkan kita berada di lembah-lembah, suka atau enggak, kita harus taat. Jadi bukan karena Tuhan kok jahat, Tuhan kok nggak mendengarkan, engkau terlalu manja dengan hal-hal yang seperti ini. Namanya pasukan, Anda dan saya itu pasukan, saudara. Anda dan saya adalah pasukannya Tuhan. Namanya pasukan itu bukan tukang melo. Aduh Tuhan, sakit sekali Tuhan. Aduh, dan lain sebagainya. Pasukan itu adalah pasukan itu memiliki sikap yang pemberani. Jadi makanya digambarkan oleh apa? Naik ke gunung-gunung dan lembah-lembah. Jadi baik di gunung maupun di lembah, ada Tuhan di situ. Bagian kita adalah belajar. Kalau Tuhan suruh naik gunung, ya sudah kita ke gunung. Kalau kita berada dalam satu lembah,
Dimana kita mau teriak kemana aja nggak bisa. Ya sudah. Kita lagi belajar untuk apa? Mematikan kedagingan kita. Belajar untuk tidak berteriak. Belajar nggak dikit-dikit ketok pintu orang. Belajar untuk nggak dikit-dikit ngeganggu kehidupan orang. Karena Tuhan tahu resikonya, saudara. Kalau kita dikit-dikit minta bantuan sama orang, iya kalau orang itu baik sama kita. Kalau nantinya ada satu konflik, contoh ya, ini contoh. Engkau akan berteriak kemana, saudara? Tak bisa. Kita benar-benar di situ dikatakan apa? Kebaik di gunung-gunung berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya apa? Engkau nggak bisa lagi dikit-dikit minta bantuan orang. Hujan itu akan turun pemberian Tuhan. Air di sini bicara tentang apa? Engkau akan mengalami rasa kehausan, kelaparan, nggak berdaya, bahkan hilang rasa gairah dan lain sebagainya. Pertolongan itu hanya datangnya dari langit. Yang bicara tentang apa? Dari Tuhan, gak ada yang lain. Yang datangnya hanya dari Tuhan. Gak ada yang lain, saudara. Karena waktu kita berada di situasi yang baru itu, Tuhan lagi mengajarkan kepada kita semua. Makanya belajar. Firman Tuhan itu dipakai untuk apa toh? Melihat tuntunan Tuhan. Tuhan bicara seperti apa? Tuhan lagi menuntun kita. Jangan ngambekan. Jangan dikit-dikit kecewa. Jangan dikit-dikit marah sama Tuhan. Anda lagi belajar. Dimatikan kedagingannya. Dimatikan rasa kesombongannya. Keangkuhannya. Susah untuk rendah hati. Nah itu dimatikan oleh Tuhan. Termasuk ketika semua hartamu lagi dikuras. Dalam arti tanda kutip ya. Hartamu habis. Mungkin nama baikmu jelek banget. Apa? Kita mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Segala sesuatunya itu untuk apa? Mematikan daging kita. Makanya dikatakan jelas banget di sini. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Gak bisa minta pertolongan orang. Suka atau enggak, mau atau enggak, hanya dari Tuhan. Jadi Tuhan lagi ngelatih, semua pintu itu diizinkan Tuhan tertutup supaya apa? Kita hanya berteriak kepada Tuhan. Jadi bukan Tuhan jahat. Bukan Tuhan yang gak tahu diri, gak tahu hati. No. Dia Tuhan Allah yang penuh kasih. Kitanya aja yang gak mau belajar. Firman Tuhan itu untuk dilakukan. Bukan untuk dinegosiasi. Tapi kita harus belajar mematikan daging itu. Mesti dipaksain. Contoh, kalau hari ini engkau gak bisa bayar sesuatu. Jangan mempunyai kebiasaan, udahlah pakai kartu kredit bisa, bisalah nanti minta tolong sama si A, si B, si C. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan lakukan apa-apa. Tunggu Tuhan bicara apa. Demikian pula juga, waktu kita berada dalam satu keluarga, gitu ya. Apa yang terjadi dalam keluarga kita, tunggu Tuhan bicara apa. Ini tuh bicara tentang apa toh? Kita ditaruh di dalam situasi yang baru, di ayat yang ke-10 ya. Menduduki suatu negeri yang baru. Di situ kita menabur benih, lalu kita disuruh naik gunung, lalu kita turun ke lembah, dan lain sebagainya. Itu tujuannya apa toh? Hanya untuk kita belajar, hanya berdua dengan Tuhan, gak ada yang lain. Selama ini kita itu suka mengandalkan duit, kita suka mengandalkan posisi pekerjaan, kita suka mengandalkan bisnis usaha kita suka mengandalkan kesukaan kita. Dianggap duit itu segalanya, dianggap keluarga itu segalanya, dianggap pekerjaan itu segalanya. Anda salah besar. Makanya berapa banyak orang gampang jatuh. Berapa banyak orang pada akhirnya murtad, meninggalkan Tuhan Yesus. Hari-hari ini banyak sekali artis-artis gitu ya, murtad, meninggalkan Yesus gitu ya. Demi apa toh sebenarnya itu? Nah, kesenangan pribadi. Mereka tidak bisa mempertahankan imannya. Sama, kita kalau nggak diginiin sama Tuhan, kita nggak akan bisa mempertahankan iman kita. Kecewa, nggak dapat apa-apa, ya. Udah nggak dapat apa-apa, kecewa, marah, stres. Karena tujuannya udah salah. Nah ini Tuhan udah kasih tahu. Ikutin saja. Karena Tuhan sudah jelas katakan yang mendapat air sebanyak hujan, berarti apa toh? Akan terus mengalir.
Berkat itu akan terus mengalir. Orang kalau ikut sama Tuhan, nggak mungkin nggak diberkati. Berkat pertama yang Tuhan berikan itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Bukan langsung makanan. Tapi begitu banyak tanda yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yang membuat kita bisa bersyukur di hadapan Tuhan. Orang berterima kasih sama bersyukur itu beda, saudara. Kalau orang berterima kasih itu biasa. Ya, kita naik jabatan, jualanmu laku keras, engkau berterima kasih Tuhan, terima kasih. Itu namanya terima kasih. Tapi waktu kita bersyukur, ada worship di situ. Ada pertolongan atau enggak, engkau tetap nyembah Tuhan. Ada kebaikan atau enggak, engkau dibela atau enggak, tetap ada pujian penyembahan. Itu namanya bersyukur. Jadi bersyukur itu enggak nunggu momen. Kalau berterima kasih itu bisa nunggu momen. Beda banget. Ada worship di dalam ucapan syukur. Makanya the powerful of thanksgiving kepada Tuhan, ada rasa syukur, itu ada powerful banget. Coba, orang yang suka bersyukur pasti sehat. Tubuh, jiwa, rohmu sehat. Engkau nggak gampang yang namanya sakit lambung, sakit kepala, sampai stres berkepanjangan, dan lain sebagainya itu. Belajar bersyukur. Waktu berada di atas gunung, belajar bersyukur. Waktu berada di lembah, belajar bersyukur. Amin. Jadi, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, pasti akan ada berkat. Gak mungkin enggak. Ikut Tuhan gak mungkin gak ada berkat. Kalau sampai kita itu berteriak sama Tuhan, Tuhan kok kayak begini? Saya sampai berkekurangan, mau makan aja gak bisa. Pasti ada yang salah. Ini mau beli beras aja gak ada duit sama sekali. Kalau sampai anak-anak gak bisa makan, gak ada uang, gak ada makanan, pasti ada yang salah di dalam dirimu. Bukan Tuhan yang salah. Something wrong, pasti ada yang kau perbuat, yang sampai hujan berkat itu gak turun. Gak mungkin ikut Tuhan gak bisa makan. Fokusnya ke siapa? Fokusnya ke berkat atau fokusnya ke Tuhan? Kalau engkau fokusnya ke Tuhan, pasti ada pertolongan. Gak mungkin enggak. Ya, suatu negeri, ayat yang ke-12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Perhatikan. Kalau Tuhan udah suruh kita memasuki suatu negeri yang baru, situasi-situasi yang baru, suatu negeri yang dipelihara, perhatiin ini loh, yang dipelihara oleh Tuhan. Makanya tadi saya katakan, gak mungkin engkau gak punya beras, sampai anakmu kelaparan, keluargamu kelaparan, gak bisa apa-apa, gak mungkin. Karena yang namanya tuntunan Tuhan, kalau kita ikutin, Tuhan bertanggung jawab di situ. Kita tuh bikin dosa, Tuhan ampuni. Tapi ada konsekuensi dari dosa. Yaitu apa? Dipindahkan. Supaya kita tidak mengedepankan kedagingan kita. Lihat, situasi yang baru itu, Tuhan bertanggung jawab. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan, perhatikan, mata Tuhan, Allahmu telah tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ikutin ini. Kalau yang dipikirin hanya masalah, engkau tidak akan pernah menjadi orang dewasa. Kalau yang dipikirin hanyalah takut miskin, takut kurang, takut apa, engkau nggak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena yang dipikirin hanya apa? Penyelesaian persoalan gitu ya, membesar-besarkan masalah, suka drama, stop dengan semuanya ini, saudara. Berhentilah dengan situasi-situasi yang seperti ini. Tuhan nggak butuh catatan pribadi kita. Aduh Tuhan, kok kayak begini? Aduh Tuhan, aku nggak kuat. Tuhan nggak butuh itu loh, saudara. Yang dibutuhkan Tuhan bagi kita adalah kita betul-betul menghadap ke depan. Tuhan sekarang apa? Engkau mau apa padaku ya Tuhan? Engkau mau apa? Karena waktu kita mendengar firman, mata kita akan melihat situasi. Kita memiliki keberanian nggak untuk melakukan firman ini? Yang membuat engkau nggak berdaya sesungguhnya adalah waktu apa toh? Nggak berani melakukan ini firman. Yang dilihat kesukaran terus. Padahal ada begitu banyak tujuan ilahi di dalamnya, supaya apa? Kita menjadi orang yang pemberani. Hadapi. Engkau sudah melakukan apa di masa yang sebelumnya? Sekarang hadapi. Tuhan sudah taruh kita ke situasi yang baru. Makanya Tuhan katakan apa? Dipelihara oleh Tuhan,
mata Tuhan mengawasi kita dari awal sampai akhir. Nih loh, janji Tuhan itu ada di sini. Makanya jangan minta, kalau mintamu cuma minta duit, minta makan, minta jabatan, minta ini, engkau bukan Kristen, engkau tidak mengasihi Tuhan. Engkau hanya mengasihi makanannya, engkau hanya mengasihi berkatnya. Maaf, jadi Kristen penipu. Engkau nggak mengasihi Tuhan. Udah bikin salah, bikin dosa, tapi protes terus-menerus. Engkau nggak mengasihi Tuhan. Jadi lihatin ini. Situasi yang baru, ditaruh benih, tugas kita mengairi. Makanya tugasnya diairi loh, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu kuncinya. Kalau ayat yang setelahnya ini adalah janji Tuhan. Ayat yang ke-10, diairi dengan jerih payah, itu adalah kunci kita. Kalau udah nabur benih, diairi terus. Kau harus lihat, janji Tuhan itu benar-benar iya dan amin. Diairi, waktu engkau mengalami tekanan kehidupan, ku sembah engkau, Yesus, hanya engkau. Engkau di tempat yang tersembunyi, engkau cuma nangis di hadapan Tuhan. Menjeritlah hanya di depan Tuhan. Jangan menjerit ke depan manusia, percuma. Orang juga nggak bisa bantuin kita. Yang ada juga bosan mendengar keluh kesahmu. Memujilah Tuhan di segenap hatimu, di tempat yang tersembunyi, yang orang nggak tahu sama sekali. Nyembah Tuhan. Begitu tekanannya besar, ku sembah engkau, Yesus, hanya engkau, katakan. Ku sembah engkau Yesus, hanya engkau. Makanya lirik lagu, orang itu kalau nyiptain lagu, nggak sembarangan nyiptain, saudara. Dia tahu, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia tahu pengalaman hidupnya. Dia tuliskan itu dalam bentuk lirik. Nah kita tuh jangan cuma hafal liriknya. Ada satu hal yang luar biasa dahsyat dalam setiap pujian penyembahan. Jangan banyak ngomong. Nyembah Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu adalah apa? Dia mengawasi kita dari awal sampai akhir. Ayat yang ke-13 dikatakan, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini. Jadi kalau Anda ikut saat teduh kayak begini, pembahasannya apa? Habis itu praktek. Habis itu lakukan. Bukan ketok-ketok pintu orang, percuma. Kalau kita dikit-dikit minta bantuan orang, ya terus buat apa kita punya Tuhan? Kita nggak akan pernah bisa menjadi dewasa. Jika kamu sungguh-sungguh, dikatakan apa? Sungguh-sungguh. Jangan pilih-pilih ayat. Sungguh-sungguh. Kalau nggak mau stres, nggak mau frustrasi, nggak mau murtad, sungguh-sungguh. Mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Perhatikan saudara. Orang kalau berdoa, orang kalau baca firman Tuhan, orang kalau muji nyembah Tuhan, hasilnya adalah mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita sudah mulai teriak sama Tuhan, marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, engkau nggak mengasihi Tuhan. Semudah itu untuk melihatnya. Engkau mengasihi Tuhan atau engkau hanya butuh pertolongannya. Terkadang kita diizinkan Tuhan untuk apa? Nggak dibela sama sekali. Terkadang Tuhan izinkan semua pintu-pintu itu tertutup supaya apa? Engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Terkadang semua, jangankan pintu, semua jendela aja ditutup juga. Supaya apa? Apakah kita hanya mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa? Atau jangan-jangan bangun pagi-pagi hanya supaya apa? Utangmu lunas. Bangun pagi-pagi, doa muji nyembah supaya apa? Supaya engkau mendapatkan pertolongan, keluargamu dipulihkan. Gak ada yang salah sih. Tapi tujuannya itu loh. Hasilnya bukan karena kasih. Tapi apa? Semua penyelesaian masalah. Itu aja udah salah. Kalau tujuan datang kepada Tuhan supaya masalahmu selesai, engkau bukan Kristen. Engkau tidak mengasihi Tuhan. Sama sekali. Nah itu berbahaya. Makanya kenapa banyak sekali. Sekarang kan rombongan kan banyak sekali yang murtad. Karena tidak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan ini.
Dikatakan sungguh-sungguh, ini garis bawahi. Sungguh-sungguh mendengarkan. Orang murtad itu kenapa toh? Karena kecewa. Karena nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang kecewa sama Tuhan sampai murtad. Ini kan sekarang itu kan banyak sekali kan berita-berita, oh si artis apa mualaf, oh pindah agama, oh ini kamu kemudian apa menjelek-jelekkan agamanya, menjelek-jelekkan Roh Kudus. Karena engkau nggak sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, nggak pernah ketemu sama Tuhan. Seringkali kita suka murtad loh. Waktu apa? Waktu kita berteriak, waktu kita kecewa, waktu kita nggak melihat mujizat, kita berteriak sama Tuhan, kita berhenti berdoa, itu udah murtad, saudara. Anda nggak perlu lock out. Ini pun sudah murtad namanya. Jadi perlu kehati-hatian. Amin. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita dibawa Tuhan ke situasi yang baru, kita harus naik ke gunung, terkadang kita harus turun ke lembah, nggak ada apa-apa, kita mau berteriak, nangis kayak apapun, nggak ada pembelaan. Apakah engkau masih mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu kah? Atau kita hanya membutuhkan pertolongan Tuhan? Anda yang bisa jawab. Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan gak cuma mengasihi, tapi apa? Beribadah. Apa toh beribadah itu? Beribadah itu gak cuma saat teduh, saudara. Beribadah bicara tentang apa? Kita tetap bisa mengucap syukur walaupun banyak tekanan. Kita masih muji nyembah Tuhan walau banyak tekanan. Kita masih bisa melayani Tuhan walau banyak tekanan. Gak ada bedanya. Mau apa yang terjadi? Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Kau, hanya Engkau, Tuhan. Waktu saya nyanyi lagu ini, saya lagi kondisinya lagi gak enak banget. Tapi jadwal pelayanannya banyak. Coba, kalau saya hanya memperhatikan mood, baru melayani Tuhan, engkau gak mengasihi. Nyembah, ini namanya beribadah. Mengasihi Tuhan dan beribadah. Mau pegang duit kek, mau nggak pegang duit, pelayanan ya jadwal pelayanan ya pelayanan aja. Mau nggak ada apa-apa di situ, tetap saat teduh ya saat teduh aja. Jangan nunggu mood. Kalau engkau nunggu mood, iblis yang akan berada di depanmu. Gampang banget iblis mengintimidasi kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan hati yang melo terus-menerus. Ketakutan demi ketakutan akan mengikat kita. Kok nggak akan bisa merasakan hadirat Tuhan? Mau nyembah rasanya kering. Sudah berdoa lipat tangan, kemudian kita pejamkan mata. Apa yang terjadi, saudara? Aduh, ngantuk, menguap-nguap, dan lain sebagainya. Kok nggak bisa melihat kuasa Tuhan? Sampai hadirat Tuhan aja kok nggak bisa ngerasakan. Sebab apa? Karena yang kita lihat hanya apa? Pertolongan. Beribadah, saudara, ya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadamu dengan segenap hati, bukan pakai mulut. Segenap hati. Dikatakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Gak peduli. Mau diapain orang kek, mau direndahkan orang, mau difitnah orang, mau kayak apapun, tetap nyembah. Tetap memuliakan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya harus menutup perusahaan, begitu banyak pengeluaran yang harus saya bayar. Gak ada rupiah sama sekali. Apa yang saya lakukan? Nyembah. Saya nggak berteriak, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ini gimana ya Tuhan? Nggak. Melatih diri supaya apa? Nggak merengek. Saya melatih diri saya nggak dikit-dikit merengek. Saya cuman baca itu ya. Saya kan punya konsultan gitu ya, yang ini gimana caranya untuk bisa menutup perusahaan, terus saya harus melakukan apa, dan lain sebagainya. Memang banyak hal yang harus saya lakukan. Dan itu wow, mahal sekali. Saya nggak yang namanya, Tuhan ini gimana, Tuhan ini. No. Saya tahu saya punya Tuhan.
Kalau Anda tahu bahwa engkau punya Tuhan, jangan dikit-dikit merengek. Karena sekalinya engkau merengek, maka kualitas doamu akan turun. Sekalinya engkau merengek, jiwamu akan turun, kualitas jiwamu. Sekalinya engkau merengek, kesehatanmu pasti akan turun. Pertahankan kualitas. Tetap integritas. Kualitas itu jangan on fire kalau lagi dapat duit, jangan on fire kalau lagi posisi pekerjaannya pas bagus-bagusnya. Hai, bukan itu. Yang namanya kita berapi-api di dalam Tuhan, gak peduli situasinya seperti apa. Lihat, kondisi-kondisi yang seperti ini, berapa banyak saya mendapat pertolongan dari Tuhan sepanjang saya mau menutup perusahaan. Wah, nggak cuma duit, saudara. Saya ditunjukkan Tuhan orang-orang yang tepat, yang ngebantuin orang yang seperti apa, dipilihkan orang-orangnya, konsultannya pun dipilihkan oleh Tuhan. Ada yang mau dibayar, ada yang enggak. Dengan bayaran yang minim sekali. Kalau enggak berdoa, Tuhan enggak akan tolong, saudara. Makanya ini lihat. Dari awal sampai akhir Tuhan tolong. Ini lihat di ayat yang ini. Perkara duit itu urusan belakangan. Nyembah dulu. Puji Tuhan dulu. Lakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Jangan dikedepankan jawaban doa. Kalau dikit-dikit jawaban doa, kita nggak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan satpam, Tuhan bukan polisi, Tuhan bukan bank berjalan, Tuhan bukan orang yang suka menyodorkan makanan. Enggak. Naik ke gunung dan ke lembah. Beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tutup mulutnya. Karena untuk mengasihi Tuhan perlu hati, perlu jiwa. Lakukan. Segala tekanan, lakukan itu. Segala himpitan, lakukan itu. Amin. Jadi supaya engkau waktu baca firman Tuhan, bullshit Tuhan gak pernah tolong karena engkau tujuannya udah salah. Makanya jangan dikit-dikit merengek, saudara. Karena kalau engkau dikit-dikit merengek, udah, iblis ada di depanmu, habis. Untuk berjalan lagi, engkau akan mengalami kemunduran yang luar biasa. Maka, ayat yang terakhir, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu. Lihat. Orang kalau jalan bareng sama Tuhan, gak mungkin Tuhan gak kasih pertolongan, tuh gak mungkin. Makanya jangan cuma mikirin cepat selesai. Gak akan selesai. Gak akan selesai. Karena yang namanya pertumbuhan, itu sifatnya apa? Sifatnya meluas. Tuhan lagi ngajarin engkau apa? Kalau Tuhan lagi ngajarin engkau sabar, maka semua pintu akan tertutup. Supaya apa? Kita bisa sabar. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang kasar sama kita, julid sama kita, orang-orang yang menyebalkan banget. Supaya apa? Kita rendah hati. Supaya kita apa? Kita mengampuni. Semuanya itu tidak akan pernah bisa lakukan kalau di hadapan kita tidak mengajarkan kita. Makanya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu pengajaran. Lihat, itu pengajaran. Jangan buru-buru selesai. Buru-buru selesai, kau nggak akan pernah bisa belajar. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Yang artinya apa? Ada masanya engkau harus bertahan, berpuasa. Ada masanya berkelimpahan. Jadi waktu sekarang engkau berpuasa, ya sudah, nikmati masa puasamu. Dengan terus beribadah, dengan terus mengucap syukur, dengan terus melayani Tuhan, engkau tetap menyenangkan hati Tuhan, ya sudah, lakukan itu. Kalau disuruh puasa, ya sudah puasa. Akan ada masanya puasa, ya puasa. Berkelimpahan, ya berkelimpahan. Ada masanya sabat, ya lakukan. Ada masanya engkau harus bergerak, ya engkau bergerak. Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau apa? Dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ini nggak cuma bicara tentang makanan, saudara. Tubuh, jiwa, dan rohmu tetap terjaga aman. Anda jangan pernah lupa 3 hal ini. Mau tekanannya segede apapun, masalah besar, masalah kecil, tubuh, jiwa, dan roh itu perhatikan. Makanya kenapa saya suka bilang, jangan dikit-dikit merengek, jangan dikit-dikit bersungut-sungut. Karena kalau 3 hal ini tidak kau jaga, udah, berbahaya. Mulut kita jadinya kutuk. Hati-hati. Waktu dibawa Tuhan ke gunung, waktu dibawa Tuhan ke lembah, hati-hati dengan mulut ini.
Kalau mulutnya nyembah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan itu. Hujan awal dan hujan akhir, kita akan mengalami itu. Tapi waktu kutuk yang kita ucapkan, kutuk itu seperti apa? Kita bersungut-sungut, susah mengucap syukur, menghujat Tuhan. Lalu kita apa? Kita memperkatakan kehidupan kita sial, terus lalu apa? Apes, lalu apa lagi? Tanggal tua, lalu apa? Kere, kita nggak punya apa-apa, nggak berhasil, merasa rendah diri dan lain sebagainya. Itu kutuk, saudara. Makanya hati-hati dengan ucapan kita tuh hati-hati. Kalau ucapan kita tidak memerdekakan jiwa kita, udah kutuk itu. Perkatakan apa yang baik. Berapa sering, saudara, saya tidak pernah sama sekali yang namanya setiap apa, kebutuhan apapun, saya terus-menerus tak ulang-ulang ngomong ke Tuhan, no. Saya nggak punya waktu untuk itu. Saya paling ya udah taruh di dalam hati, udah selesai. Saya tidak akan mengulang-ulang, mau bayar apa, saya tidak pernah mengulang-ulang untuk ngomong sama Tuhan. Saya tahu kapasitas saya. Saya tahu harus seperti apa. Ya? Amin? Sudah ya? Jadi ayat 10, 11, 12, 13, 14, lakukan itu. Lakukan. Sekarang bagiannya Anda lakukan. Jangan merengek terus. Lakukan ini. Maka engkau akan melihat hidupmu berbeda. Di situasi-situasi yang seperti ini, engkau akan melihat hidupmu berbeda. Tuhan pasti buka pintu. Nggak mungkin nggak. Pintunya mungkin bukan berupa uang. Pintunya mungkin bukan berupa keluargamu rujuk. Pintunya mungkin bukan berupa tentang posisi pekerjaanmu dikembalikan. Mungkin belum. Tapi pintu yang lain dibuka. Engkau tetap penuh dengan damai sejahtera. Engkau tidak kehilangan sukacita. Tuhan memberikan engkau kesehatan dan kekuatan. Tuhan memberikan engkau kegigihan, kekuatan yang dahsyat. Itu pintu, saudara. Ambil kesempatan itu, lalu nyembahlah Tuhan. Lebih banyak lagi. Amin. Selesai. Ayo kita doa sama-sama.